Breaking news, sekarang tanggal 31 Desember 2025 menuju ke tahun baru 2026. Seorang booktuber kecil yaitu Bukaholic Buddy telah berhasil membaca sebanyak 43 buku selama tahun 2025. Hai guys, kembali ke channel YouTube Bukaholic Buddy. Sekarang konten yang aku rekam di akhir tahun, yaitu rekap bacaan aku selama tahun 2025. Di tahun 2025 aku berhasil baca sebanyak 43 buku. Yay! 43 buku, tapi fisiknya di sini hanya sekitar berapa buku nih? 20 kalau nggak salah, coba hitung. Ya, ada 20 buku di sini. Lain-lainnya aku baca ada dari Ipusnas, ada dari perpustakaan, pinjam dari perpus, ada yang satu buku dipinjam teman aku sekarang, jadi tidak ada di sini, yang You Can See Only When You Slow Down. Jadi buku fisiknya sekarang yang tersedia di sini hanya 20. Jadi hari ini kontennya adalah review setiap buku yang aku baca selama tahun 2025. Tapi reviewnya hanya satu kalimat saja. Tapi ujung-ujungnya nanti jangan sampai yaping ya. Satu kalimat, maksudnya review singkat per buku yang aku baca. Kita mulai aja videonya dari pertama. Ini aku sudah susun, tapi nggak terlalu rapi sih. Cuma atas ini ada komik-komik yang aku baca di tahun 2025. Mulai dari komiknya Hai Miiko. Ini langsung aku satukan aja reviewnya. Miiko Fun Book. Bentar, susah juga ya pegang bikin. Miiko Fun Book. Terus Miiko volume 8 dan Miiko Zaman Edo. Aku review dalam satu kalimat, yaitu gemes. Kelihatan dari covernya aja udah kelihatan ya, ini tuh komik yang bisa dibaca anak-anak sampai dewasa. Ini umur batasan awalnya bacanya umur berapa ya? Yang pasti ini buku anak SD, SMP, SMA, orang dewasa pun bisa baca. Ya, ini buku-buku ringan yang cocok dibaca semua umur, semua kalangan, dan isinya gemes banget tentang persahabatan, kekeluargaan, terus ada romance ala-ala anak SD ya. Seru pokoknya. Jadi ini reviewnya adalah gemes, cocok dibaca semua umur. Terus Miiko volume 34 aku pisahkan dari 3 buku sebelumnya. Kenapa? Karena ini di volume ini Miiko sudah masuk SMP, udah bukan anak SD lagi. Kalau mau di review dalam satu kalimat, ceritanya //adalah tetap gemes juga, tapi dengan nuansa baru, sedikit sentuhan baru karena Miiko sudah SMP. Sangat recommended, 5/5. Berikutnya yang aku baca di tahun 2025 yaitu Junji Ito Dissolving Classroom, my first Junji Ito manga. Reviewnya adalah serem, terus karakter-karakternya banyak yang menjengkelkan. Recommended apa tidak? Sangat recommended. Jadi satu kalimat yang menggambarkan buku ini adalah serem, beberapa karakter menjengkelkan, ceritanya sangat di luar nalar, sungguh hayalannya Junji Ito sulit diprediksi. Berikutnya Gokurakugai, ini aku satukan aja ya. Gokurakugai mulai dari volume 1, Gokurakugai volume 1, Gokurakugai volume 2, dan Gokurakugai volume 3. Kalimat yang pas untuk menggambarkan buku ini, mereview buku ini adalah artnya cakep banget. Cakep banget artnya. Ceritanya sih masih bisa dibilang cukup normal ya. Maksudnya aku udah sering nemu manga dengan alur cerita yang hampir seperti ini. Buku ini juga aku ada review di channel aku dan aku bilang sangat mengingatkan aku dengan ceritanya Chainsaw Man, salah satu anime kesukaan aku juga ya. Jadi yang menggambarkan buku ini dalam satu kalimat adalah artnya menarik, ceritanya cukup menarik juga. Cocok untuk dikoleksi orang-orang yang baru mau coba mulai koleksi manga. Contohnya seperti aku baru mulai koleksi manga, dan yang aku coba koleksi adalah ini, Gokurakugai.
Berikutnya Heaven, ini novel. Kalau tadi udah manga, sekarang kita masuk ke novel-novel yang aku baca di tahun 2025 itu Heaven dari Mieko Kawakami, ini Japanese literatur. Satu kalimat menggambarkan buku ini adalah bikin greget. Selama kamu baca ini kamu akan gregetan sama pemeran utamanya, yaitu anak laki-laki yang matanya juling. Seingat aku dia namanya nggak ada disebutkan karena diceritakan dari sudut pandang si anak laki-laki itu dengan temannya Kojima, siswi yang juga dapat perundungan karena dianggap kotor atau jorok gitu. Jadi kamu akan greget sama karakter utama di dalam buku ini, yaitu si anak laki-laki yang bermata juling sama Kojimanya. Karena selama mengalami perundungan, aku tahu sih sulitnya melawan saat kita mengalami perundungan, tapi ada saat-saat dimana kamu jengkel sama pemeran utamanya karena mereka betul-betul tidak ada perlawanan. Dan kamu juga jengkel sih sama pembulinya, ya udah pasti mereka yang salah. Pembulinya nih, bulinya udah bukan level anak SMP lagi, padahal ceritanya latarnya pemeran utamanya tuh anak-anak SMP, tapi bullyingnya udah parah-parah banget. Seru tapi narasinya agak kaku menurutku. Lanjut, The Cat Who Saved Books. Ini reviewnya adalah Cozy Books, buku yang cukup ringan untuk dibaca, fantasinya kuat. Terus sisi menariknya adalah di dalam sini ada karakter kucing yang bisa ada karakter kucing yang bisa bicara. Ya Cozy Books lah ya. Buku-buku yang nggak perlu terlalu mikir berat untuk bacanya. Berikutnya, Dengarlah Nyanyian Angin. Buku Haruki Murakami yang aku baca di tahun ini dan yang paling tidak aku suka di antara buku-buku Haruki Murakami yang lain, ini yang paling nggak aku suka karena aku nggak tahu inti ceritanya apa. Ini sangat slice of life sih menurut aku ceritanya, tentang si pemeran aku terus sama temannya. Aku sampai lupa ini kisah lengkapnya tentang apa ya, karena selama membaca aku memang bingung sama buku ini. Jadi mungkin satu kalimat yang menggambarkan buku ini adalah membingungkan dan gak ada intinya menurut aku. Terlalu slice of life. Selanjutnya Osamu Dazai, Gadis Sekolah. Ini adalah buku dengan sudut pandang atau POV orang pertama depresi. Jadi yang bercerita rata-rata semuanya depresi. Kalau kalian mau tahu gimana depresi yang aku maksud, kalian bisa baca sendiri bukunya, yaitu Tokyo Schoolgirls atau Gadis Sekolah dari Osamu Dazai. Selanjutnya, salah satu best read school di tahun 2025 atau buku terbaik, bukan terbaik sih, maksudnya salah satu dalam masuk kategori salah satu buku terbaik tahun 2025 versi aku, yaitu Edogawa Rampo, Kursi Manusia. Yang menggambarkan buku ini adalah aneh tapi seru. Terus cukup banyak, ada beberapa chapter yang punya plot twist itu yang sulit ditebak. Bukunya nyeleneh tapi seru banget. Ini bagus. Kursi Manusia aku sangat rekomendasikan ini 5/5. Selanjutnya ini aku satukan aja karena dia series, buku pertama dan buku kedua. Sebenarnya dia ada buku ketiganya tapi belum aku baca. To All the Boys I Have Loved Before dari Jenny Han. Terus buku keduanya PS I Still Love You. Ini juga kalau kalian lihat di jaket bukunya ada Netflix film, karena dia sudah diadaptasi jadi film Netflix. Terus ini juga buku lama kan. Yang menggambarkan buku ini adalah, ini tuh genrenya romance ya, romance remaja gitu, tentang Lara Jean, ini pemeran utamanya yang disampul. Jadi ini buku-buku sweet khas anak remaja lah, yang cocok dibaca anak remaja sampai dewasa muda, usia dewasa juga masih cocok sih baca ini. Buku-buku sweet lah khas anak remaja kalau menurut aku, tentang percintaan dan kehidupan anak SMA itu gimana sih drama-drama mereka selama sekolah bukunya ya. Tapi seru. Aku suka, makanya aku beli buku ketiganya kan, pengen baca buku ketiganya. Terus selanjutnya buku middle grade, The Gates, Gerbang Neraka ya, dari John Connolly. Ini tuh buku usia remaja sampai dewasa, anak-anak dia bisa baca sih The Gates kan, ini middle grade ya.
humornya dapat, di aku cocok. Terus sebenarnya walaupun dibilang pasukan neraka karena iblis muncul ke bumi gitu ya, datang ke dunia manusia, ini ceritanya nggak serem sama sekali. Lebih kental komedi sama petualangannya. Menarik karena karakternya juga menarik, yaitu Samuel sama anjingnya Boswell sama teman-temannya Samuel. Ini cozy reads juga sih menurut aku, nggak yang bikin menghangatkan hati juga sih. Maksudnya cozy reads di sini tuh lebih ke bacaan ringan ya, untuk menghibur diri cocok baca ini. Terus The Life We Bury, ini kriminal, buku-buku detektif gitu, memecahkan kasus. Kalau di sini ceritanya si pemeran utama dapat tugas bahasa Inggris, terus dia mewawancarai seorang narapidana yang dituduh membunuh dan memperkosa seorang anak remaja di masanya gitu ya. Jadi ini tentang kriminal-kriminal gitu. Satu kalimat yang menggambarkan buku ini sampai akhir aku selalu dibuat menebak-nebak, walaupun udah bisa tertebak sih sedikit alur ceritanya bakal dibawa kemana, tapi pas reveal penjahat aslinya itu tetap aja kaget gitu, kayak nggak nyangka ternyata penjahatnya yang ini ya, walaupun udah tahu kalau misalnya ceritanya bakal ada plot twist gitu. Ini menarik, kamu kalau udah mulai baca buku ini pasti sulit berhenti, karena ini aku kasih 5/5 juga sih di Goodreads. Terus apalagi ya, karakternya mudah dicintai, apalagi kakaknya Sunan, apalagi adiknya si pemeran utama yang pengidap ini ya, autisme itu. Karakternya aku senang banget, maksudnya sangat sangat mudah membuat aku jatuh cinta dengan karakter yang ditulis dalam buku ini. Good. Selanjutnya, A List of Cats. Ini satu kalimat yang menggambarkan buku ini adalah sedih, bikin nyesek, dan relate dengan kehidupan nyata. Maksudnya pasti ada kasus seperti ini di kehidupan nyata. Jadi ini tuh tentang child abuse ya, kekerasan pada anak. Sangat menyayat hati lah. Maksudnya bukunya itu cukup sedih untuk aku, karena aku ingat aku ada nangis selama baca buku ini. Sangat recommended. Berikutnya, The Sun is Also a Star. Kita kembali ke genre romance. Ini tentang imigran gitu. Pemeran utamanya imigran, terus dia ketemu sama cowok di hari detik-detik menuju dia dideportasi kembali ke negara asalnya gitu. Jadi orang Amerika, tapi dia mau dideportasi ke Jamaika kalau nggak salah ingat. Ini tuh romance, diceritakan dalam satu harian penuh. Satu kalimat menggambarkan buku ini apa ya? Lebih ke ringan untuk diikuti kali ya. Aku bingung menggambarkan buku ini, tapi aku suka banget sama buku ini. Untuk genre romance-nya nggak yang bikin geli juga, maksudnya romance-nya tuh lumayan, porsinya nggak romance banget juga, maksudnya romance-nya takarannya pas lah buku ini. Terus Toto-chan, buku terakhir dari buku fisik yang ada di sini ya. Toto-chan, gadis cilik di jendela, ini satu kalimat yang menggambarkan buku ini adalah sangat bermakna, terus banyak pembelajaran yang bisa diambil dalam buku ini. Karena bukunya bercerita tentang si Toto-chan, gadis cilik ini, yang di kelas 1 SD dia sudah dikeluarkan dari sekolahnya karena terlalu aktif, dianggap terlalu aktif oleh gurunya ya. Jadi sangat banyak pembelajaran dalam sini yang bisa kamu petik. Mulai pembelajaran dari bundanya si Toto-chan, terus pembelajaran dari kepala sekolah di sekolah barunya Toto-chan, dan lain-lain. Terus cara mereka mengajar gimana di sekolah barunya si Toto-chan ini ya, yang namanya tuh Tomoe Gakuen. Berikutnya kita review buku-buku yang aku nggak pegang di sini, buku fisiknya. Dari yang paling aku ingat dulu yaitu The Things You Can See Only When You Slow Down. Itu buku yang cocok dibaca berulang kali ketika kamu lagi ada perasaan risau, karena itu bukunya lebih masuk ke self healing ya, self improvement gitu, untuk recharge soul kita, jiwa kita, untuk dicas lagi. Buku yang cocok dibaca berulang kali, jadi reviewnya seperti itu. Terus berikutnya aku baca apa lagi ya yang nggak ada di sini. Setelah aku periksa lemari, ternyata ada satu yang ketinggalan. Jadi buku fisiknya sebenarnya ada 21. Aku lupa ini Jujutsu Kaisen yang volume 0 ya, Jujutsu Kaisen Zero, yang di ceritanya pemeran utamanya Yuta.
Jadi bukan Yuji, ini sebelum masuk ke ceritanya Yuji dan kawan-kawan ya. Jadi ada ceritanya Yuta dulu. Satu kata kalimat yang menggambarkan komik ini adalah banyak info baru yang bisa kamu dapatkan dari buku ini. Info baru tentang Jujutsu Kaisen ya, karena ini kan buku cerita sebelum Yuji dan kawan-kawan, Yuji, Fushiguro sama Nobara masuk ke Jujutsu Academy kan. Jadi banyak info baru yang bisa kamu dapat di sini. Terus juga perkelahiannya menurut aku seru. Terus ya karena aku penggemar Jujutsu Kaisen, mungkin ini akan bias juga pendapatnya. Menurut aku komiknya sangat bagus, ceritanya sangat bagus, artinya sangat bagus. Jadi penuh informasi baru. Norwegian Wood ya, Norwegian Wood ini bukunya nggak ada di sini karena pinjam teman aku pas itu, bukunya teman aku Veronica. Norwegian Wood narasinya sangat mendetail menurut aku, narasinya sangat mendetail. Jadi Haruki Murakami itu kayaknya ciri khasnya saat menulis itu dia sangat detail ya. Misalnya dia lagi menggambarkan sebuah rumah sakit tempat merawat kesehatan mental. Nah dia tuh jelaskannya detail banget, misalnya rumah sakitnya posisinya gimana, di bagian mana, terus gedungnya coraknya seperti apa, orang-orang di dalam sana bagaimana karakteristiknya. Jadi cerita Norwegian Wood itu kayak gitu, mendetail banget. Terus dia apa ya, cukup kelam menurut aku, karakternya cukup kelam, terus juga cukup kontroversial. Maksudnya orang yang membaca itu bisa terbagi menjadi dua. Kalau menurut aku ya bisa terbagi menjadi dua. Dia bisa jadi bersimpati sama karakter utama, bisa juga jadi kesel atau jengkel atau menganggap karakter utama ini kok kurang moral ya orangnya, penulisannya kayak kurang moral gitu. Jadi itu adalah cerita yang di tengah-tengah, bisa jadi orang sangat suka sama ceritanya, bisa jadi juga sangat benci sama ceritanya. Kalau di kasus aku sendiri Norwegian Wood itu aku kasih rating 3,8. Jadi aku gak juga yang suka-suka banget, tapi apakah buku itu membekas di aku? Jawabannya membekas banget, karena itu adalah buku pertama dari Haruki Murakami kayaknya yang aku baca. Itu yang pertama tuh Tsukuru Tazaki ya, yang pertama. Yang pasti Tsukuru Tazaki sama Norwegian Wood itu adalah dua buku pertama yang aku baca dari Haruki Murakami. Jadi ceritanya kelam, narasinya mendetail. Tadi mumpung kita lagi bahas Haruki Murakami, berikutnya aku bahas Tsukuru Tazaki, Tanpa Warna dan Tahun Ziarahnya. Satu kalimat yang menggambarkan buku itu adalah keren banget, sumpah. Itu adalah buku yang membuat aku jatuh cinta sama Haruki Murakami. Langsung dimabuk Haruki Murakami setelah itu. Aku langsung kayak pengen koleksi buku-bukunya, pengen baca buku-bukunya yang lain karena buku itu, Tsukuru Tazaki, Tanpa Warna dan Tahun Ziarahnya. Karakter-karakter yang ditulis dalam buku itu tuh kompleks banget, terus misterinya dapat. Aku selalu penasaran sebenarnya apa sih yang terjadi sama pemeran utama kita ini, sama circle pertemanannya dia pas dia masih SMA, sebenarnya apa yang terjadi. Berikutnya buku To Kill a Mockingbird. Satu kalimat yang menggambarkan buku ini adalah sangat informatif, terus deskriptif juga. Narasinya sama kayak Haruki Murakami, mendetail banget. Dan karena dia diceritakan dari sudut pandang anak kecil, jadi ceritanya lumayan gemes. Dia ceritakan dari ini ya, Jean-Louis Finch. Ini bukunya ngangkat tentang rasisme di tahun berapa gitu di Alabama. Yang pasti ini buku klasik. Jadi menurut aku untuk ukuran buku klasik sebenarnya dia mudah diikuti dan ceritanya mudah membuat jatuh cinta gitu. Bagus, narasinya bagus, terus karakternya bagus, penulisannya. Kamu jadi bisa lihat kejadian diskriminasi, tapi nggak dengan cara yang sulit karena yang menceritakan adalah seorang anak kecil. Berikutnya Neraka Cermin Edogawa Rampok. Ini aku baca karena ada beberapa chapter di dalam buku itu yang belum pernah aku baca dari bukunya Edogawa Rampo. Jadi yang kuingat dari buku ini adalah sama seperti buku-buku Edogawa Rampo yang lainnya, yaitu Kursi Manusia. Di dalamnya Kursi Manusia kan ada beberapa cerita ya, ada beberapa chapter gitu. Sama seperti buku-bukunya yang lain, di Neraka Cermin ini juga kamu bakal menebak-nebak sebenarnya apa yang terjadi. Jadi bukunya Edogawa Rampo ini menurut aku memang selama kamu baca kamu akan penasaran terus. Jadi satu kalimat yang menggambarkan buku itu adalah membuat penasaran. Orang Pertama Tunggal dari Haruki Murakami. Tahun ini memang aku ternyata agak banyak baca Haruki Murakami ya.
Orang Pertama Tunggal ini aku pinjam dari perpus. Pas itu di dalamnya ada beberapa chapter juga. Yang paling aku ingat itu yang monyet dari Shinagawa. Ya Shinagawa kalau nggak salah, aku lupa nama ini, yang pas tentang monyet yang bisa bicara gitu. Jadi dia ceritanya kebanyakan ini sih, kayak metafora gitu, kiasan gitu. Jadi kamu harus menebak maksud ceritanya itu apa, nggak bisa dengan hanya dibaca aja, itu harus diteliti mendalam tuh bukunya Haruki Murakami yang Orang Pertama Tunggal. Apalagi yang monyet dari Shinagawa itu, karena nggak mungkin ya monyet bisa ngomong. Jadi itu kayak menurut aku itu adalah perumpamaan. Bukunya sangat filosofis. Lanjut, Surat-surat Kasus untuk Sherlock. Ini adalah buku Sherlock Holmes pertama yang aku baca di tahun 2025, dan aku baca seumur hidupku pertama kalinya ini, Surat-surat Kasus untuk Sherlock. Ini pinjam dari perpus. Dan aku ingat kesan pertama aku membaca buku itu adalah, oh ternyata ini bukunya Sherlock Holmes itu ternyata begini. Pantas saja banyak penggemarnya Sherlock Holmes, karena memang narasinya bagus banget dan ceritanya sangat cerdas ya, maksudnya khas detektif gitu yang sulit ditebak. Jadi gara-gara baca buku itu aku tahu kenapa ceritanya Sherlock Holmes sangat hype gitu. Terus tahun ini aku baca banyak banget komik Iko, tapi nggak ada di sini karena aku bacanya pinjam dari perpus gitu. Ada Haimi Iko volume 18, ada Haimi Iko volume 6, Haimi Iko volume 9, Haimi Iko volume 14, terus Haimi Iko volume 24, Haimi Iko volume 17, volume 15, volume 16, dan volume 21. Terus yang terakhir aku baca dari Haimi Iko adalah Haimi Iko volume 36. Ini juga dari perpustakaan semua. Semuanya tuh dari perpustakaan aku pinjamnya, karena mumpung ada di perpustakaan jadi nggak perlu keluar duit kan. Aku pengennya koleksi Iko tapi yang volume-volume baru gitu, yang pas dia sudah masuk SMP. Jadi kalau buku-buku yang pas dia masih SD gitu, sekarang aku nggak mau beli lagi, aku bisa baca di perpustakaan selama volumenya ada. Dan untuk kasusnya Haimi Iko ini aku bacanya memang lompat-lompat gitu, nggak berurut volume 1 terus volume 2 volume 3, enggak, karena di dalam buku Haimi Iko kan ceritanya juga satu chapter tuh langsung selesai ya, jadi kamu bisa baca tanpa berurutan. Untuk Haimi Iko, khusus series-seriesnya Haimi Iko, satu kalimat yang menggambarkan buku ini yang paling tepat adalah memang gemes banget sih, dan sangat menggambarkan masa-masa anak SD menuju SMP gitu ya. Cerita-ceritanya relate tentang keluarga, persahabatan, terus cinta-cinta monyet, lucu banget, gemes banget. Oh iya, Larung dari Ayu Utami ini aku buat bener-bener full reading vlognya, itu 50-an menit aku bikin, kalian bisa periksa di YouTube channel aku. Jadi udah aku bahas mendalam itu bukunya karena aku suka banget itu Larung Ayu Utami. Aku ingat perasaan aku saat membaca buku itu adalah, wow, penulis Indonesia zaman dulu ternyata karyanya banyak banget yang bagus. Salah satunya adalah Larung Ayu Utami ini. Yang dikupas dalam buku itu tuh ada banyak berlayar-layar, dan karakternya juga bukan cuma Larung, tapi Larung sama teman-temannya gitu. Jadi namanya judulnya Larung, tapi pemeran utamanya tuh bukan cuma Larung, ada beberapa orang gitu, beberapa karakter. Ceritanya sangat kompleks, kalian perlu banget baca buku itu. Kalau mau coba Ayu Utami bisa mulai dari Larung. Tapi ini sebenarnya kalau nggak salah Larung ini buku keduanya deh. Buku pertamanya tuh Saman, tapi aku mulainya dari Larung. Nggak masalah, ceritanya masih ini kok, masih nyambung kok, walaupun aku nggak baca buku Saman langsung ke Larung, masih nyambung, aku masih bisa nangkap ceritanya. Terus berikutnya aku baca The Little Prince yang sangat fenomenal. Ini aku bacanya dari Ipusnas, nggak beli bukunya. Tentang ini ya, pangeran dari negeri Anta Branta. Ceritanya itu juga tadi aku sama kayak Haruki Murakami yang Orang Pertama Tunggal, sangat filosofis, nggak bisa ditelan mentah-mentah gitu, harus dicermati karena di dalamnya banyak banget makna yang bisa diambil, pembelajaran yang bisa diambil gitu. Bagus banget, aku kasih 5/5. Terus Sang Putri dan Sang Pemintal ini bersamaan aku bacanya sama The Little Prince. Ini dua-duanya ada aku bikin reviewnya, langsung 2 buku bersamaan aku review. Kalian bisa cari di channel aku juga. Ini aku ingat adalah dia retelling dari crossovernya Sleeping Beauty selama Snow White kalau nggak salah. Iya, jadi di crossover gitu, digabung di retelling ya. Dan aku suka. Terus dia sangat plot twist belakangnya, aku nggak bisa nebak sih itu plot twist belakangnya itu, kalian harus coba baca. Itu juga bukunya tipis banget, ada di Ipusnas, nggak perlu beli. Terus selanjutnya aku baca tahun ini terakhir nih,
Loneliness is my best friend. Loneliness is my best friend ini yang baru-baru aja aku baca juga. Bukunya Alfi Syahrin. Jadi ini kayak quotes-quotes gitu sih isinya, kayak narasi-narasi pendek, terus diikuti quotes-quotes gitu, kutipan-kutipan pembelajaran tentang bagaimana cara menghadapi kesepian. So, itu sangat recharge otak sekali kalau kamu baca itu. Dan kalau kamu lagi menghadapi situasi yang sama, misalnya rasa kesepian gitu, bisa baca buku ini, Loneliness is my best friend. Jadi satu kalimat yang menggambarkan buku itu adalah cocok untuk refreshing otak, terus sangat untuk recharge jiwa juga. Dan apalagi ya, sangat ringan, mudah dibaca, sekali duduk bisa selesai. Terus selama baca tuh kamu berasa kayak ngobrol sama temanmu, memang sesuai dengan isi di dalam bukunya itu. Dia bilang menulis buku itu untuk menemani kamu melewati masa kesepianmu gitu ya, karena si Alfi Syahrin juga nulisnya pas lagi merasa kesepian gitu kata dia. Jadi kayak lagi punya teman curhat gitu selama baca buku itu. Jadi ya guys, itu 43 buku yang aku baca selama tahun 2025. Kalau kalian selama tahun 2025 udah baca buku apa aja, bisa share di kolom komentar, ceritain pengalaman baca kalian selama tahun 2025. Apakah sesuai dengan reading goals? Kalau aku nggak sesuai dengan reading goals sih. Reading goalsnya kemarin aku set ulang di Goodreads itu jadi 50 buku tahun ini, tapi yang berhasil aku baca hanya 43 buku, jadi kurang 7 buku. Cuma 80-an sekian berapa persen. Jadi nggak 100% berhasil reading goals-nya. Kalian gimana? Apakah reading goals tahun ini berhasil? Terus nanti selanjutnya setelah konten ini aku akan buat konten my top books of the year, maksudnya buku-buku terbaik yang aku baca selama tahun 2025. Jadi kalau kalian penasaran dengan konten selanjutnya, buku-buku terbaik yang aku baca di tahun 2025, bisa pantengin channel YouTube aku. Dan kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa di next video.